Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bayangkan, seorang pria paruh baya dengan wajah lelah dan jaket ojek lusuh, berjalan pelan masuk showroom mewah dengan satu tas jinjing usang di tangannya. Dia bukan datang untuk minta belas kasihan. Dia datang membawa 1 miliar rupiah tunai, hasil kerja keras bertahun-tahun demi menepati janji pada anaknya. Namun belum sempat bicara, ia malah ditertawakan, dihina, bahkan diusir seperti sampah. Tak ada yang tahu, pria yang mereka remehkan itu menyimpan rahasia besar yang akan membalikan keadaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa sosok ojek ini yang membuat seluruh showroom terdiam membeku? Nanti akan kalian lihat, balasan Allah datang dengan cara yang tak disangka. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad. Agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Matahari belum sepenuhnya naik ketika seorang pria paruh baya turun dari angkot tua yang berderit di pinggir jalan ibu kota. Jaket hijau lusuh menempel di tubuhnya yang kurus, rambutnya sedikit memutih di sisi pelipis. Namanya Pak Rafa. Usianya 52 tahun. Wajahnya legam, terbakar panas jalanan, namun sorot matanya jernih dan tegas. Di tangan kanannya tergenggam erat sebuah tas jinjing kain warna coklat pudar, lusuh, dan terlihat berat. Isinya bukan pakaian, bukan sampah, tapi lembaran uang tunai yang terikat rapi, totalnya mencapai 1 miliar rupiah. Semua hasil keringat bertahun-tahun sebagai ojek online, menyisihkan rupiah demi rupiah, tidur di bawah flyover, makan seadanya, semua demi satu tujuan mulia. Ia menatap bangunan mewah di depannya, sebuah showroom mobil yang menjual kendaraan kelas atas. Kaca-kaca bening memantulkan sinar pagi, menampakkan barisan mobil mahal seperti Pajero, Fortuner, hingga Alphard yang berjajar rapih bagai raja di istana. Pak Rafa menghela napas pelan. Ia mengusap jidatnya yang berkeringat, lalu melangkah masuk dengan keyakinan penuh. Langkah-langkah kecilnya terdengar aneh di lantai marmer putih, seperti sepatu lama yang tak seharusnya berpijak di tempat itu. Semua mata langsung tertuju padanya. Dari resepsionis, sales muda, hingga manajer showroom yang sedang berdiri di dekat meja kopi. "Maaf Pak, bisa dibantu?" tanya seorang wanita berseragam, menahan senyum sini sambil menatap dari atas ke bawah. "Saya mau beli Pajero," ucap Pak Rafa lirih, tapi pasti. Seketika, ruang showroom yang tenang berubah menjadi gumam dan tawa pelan. Dua sales pria saling pandang lalu tertawa kecil, jelas tak percaya. Si manajer yang bernama Rino bahkan tertawa sambil menepuk bahu bawahannya. "Wah, beli Pajero pakai jaket ojol? Hebat juga, Pak," ucapnya sarkastik. "Mau kredit? DP-nya berapa? Atau sekadar lihat-lihat?" Pak Rafa tak menanggapi ejekan itu. Ia membuka resleting tas jinjingnya dengan hati-hati, lalu menarik satu bundel uang tebal dan meletakkannya di atas meja marmer putih. Suasana langsung berubah. "Itu baru sebagian. Saya bawa tunai. 1 miliar, ujarnya pelan. Seorang staf wanita refleks menutup mulutnya. Rino menyipitkan mata, lalu tertawa lebih keras. "Ah serius Pak? Jangan bercanda. Nanti uang monopoli kami kira uang asli," ejeknya. Pak Rafa tetap diam. Ia membuka 2 bundel lagi, menumpuknya perlahan. Kini meja itu dipenuhi uang pecahan 100 ribuan. Suasana jadi tegang. Namun bukan rasa hormat yang muncul, melainkan kecurigaan. Seorang satpam dipanggil,
lalu berdiri di belakang Pak Rafa. "Pak, jangan bikin keributan. Tolong jangan memalukan," kata salah satu sales. Mata Pak Rafa mulai berair. Bukan karena takut, tapi karena luka yang tiba-tiba menggores harga dirinya. Bertahun-tahun ia tahan lapar, tak beli baju baru, demi impian membeli mobil untuk hadiah anak sematawayangnya yang lulus kuliah kedokteran. Namun di sini, perjuangannya malah ditertawakan dan diragukan. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku hari ini. Jangan biarkan harga diriku diinjak lebih dalam." Di luar showroom, tanpa diketahui siapapun, satu mobil sedan hitam berhenti. Turun dari sana seorang pria muda berpakaian formal dengan wajah tegas dan membawa tas kerja hitam. Langkahnya cepat. Ia tahu apa yang sedang terjadi, dan ia tak akan membiarkan pria tua yang ia kenal itu dihina lebih jauh lagi. Hari itu masih pagi, tapi beban batin Pak Rafa terasa sudah seberat malam. Di tengah kemewahan showroom yang biasa dikunjungi para pejabat dan konglomerat, dirinya hanya dianggap bayangan, seseorang yang tak layak dipercaya, apalagi dihormati. Padahal tak ada yang tahu apa yang sudah dilaluinya. Tak ada yang tahu berapa ribu kali ia menahan lapar demi menabung. Tak ada yang tahu bagaimana rasa sakitnya dibentak penumpang, diusir dari trotoar, bahkan pernah dikejar preman hanya karena menunggu orderan terlalu lama. Semua itu ia telan sendiri, demi satu tujuan, memberi hadiah terbaik bagi anaknya yang sudah mengangkat nama keluarga. Di sudut showroom, Pak Rafa duduk di bangku tunggu dengan mata sembab. Jasadnya lelah, tapi hatinya jauh lebih lelah karena penghinaan barusan. Namun ada satu hal yang membuatnya tetap berdiri hari ini, senyum Fahri, anak sematawayangnya, yang tiba-tiba datang seperti malaikat penolong. "Pak, maaf saya datang agak telat," ujar Fahri, duduk di samping ayahnya. "Kamu tahu mereka? Mereka bilang uang kita palsu," bisik Pak Rafa, bergetar. Fahri mengepalkan tangan. "Saya lihat semuanya, Pak. Saya tahu. Tapi Papa harus tahu juga, hari ini Papa bukan orang kecil. Hari ini Papa adalah pahlawan yang sedang berdiri di medan perang." Pak Rafa menoleh, matanya membasah. "Iya Pak, hari ini Papa menang." Sambil menunggu pengurusan mobil, Rino si manajer showroom kembali dengan wajah canggung dan senyum kaku. Kini suaranya jauh berbeda dari sebelumnya. "Pak, maafkan kami atas kesalahpahaman tadi. Itu hanya prosedur," ucapnya berdalih. "Prosedur menertawakan orang," potong Fahri tajam. Rino tertunduk. "Kami hanya tidak menyangka." "Itu masalah kalian, bukan masalah kami," tegas Fahri. "Kalian lihat orang dari jaket dan tas, kami lihat orang dari perjuangan." Satu persatu staf showroom mulai mundur perlahan, malu dengan sikap mereka sendiri. Hanya satpam yang tadi berdiri di belakang Pak Rafa tetap di tempatnya, namun kini justru berdiri kaku penuh rasa bersalah. "Pak, saya minta maaf juga," ujar satpam itu pelan. Pak Rafa mengangguk kecil. "Saya ngerti, kamu cuma kerja. Yang saya sayangkan, kenapa orang seperti saya langsung dianggap nggak mampu?" Suasana hening sesaat. Lalu tiba-tiba, bunyi notifikasi dari ponsel salah satu staf menggema di ruangan. Wajahnya pucat saat melihat layar. "Pak Rino, videonya, kejadian tadi, viral." Semua mata menoleh. Rino merenggut ponsel itu dan membaca komentar yang membanjir. "Showroom angkuh hina Bapak ojol bawa 1 miliar. Miris. Uangnya ditumpuk di meja tapi tetap diusir. Bapak ini pahlawan keluarga," terharu banget wajah menangis kencang.
Rino langsung menoleh ke arah kamera CCTV, wajahnya tegang. Cepat! Suruh anak It yang jaga rekaman, jangan sampai bocor lebih banyak lagi. Tapi terlambat. Di luar showroom, wartawan mulai berdatangan. 2 mobil media lokal sudah parkir, dan orang-orang mulai berkerumun di balik kaca depan. Suara klakson dan gumaman dari luar membuat suasana berubah. Fahri berdiri. Pak, ayo kita keluar lewat pintu belakang dulu. Nanti saya jelaskan semua ke media. Pak Rafa mengangguk pelan. Sebelum keluar, ia menatap sekali lagi ke arah meja tempat uangnya tadi ditertawakan. Lalu ia menoleh ke arah para pegawai yang kini hanya bisa berdiri terpaku. Terima kasih, ucapnya, pendek. Namun kata-kata itu seperti cambuk yang lebih menyakitkan daripada makian. Di parkiran belakang, mobil pribadi milik Fahri sudah menunggu. Mereka masuk dan langsung meluncur menjauh dari showroom. Di sepanjang perjalanan, Pak Rafa hanya terdiam. Tak ada kata yang keluar, hanya helaan napas panjang sesekali, seakan mencoba mencerna semuanya. Pak, nanti siang mobilnya akan dikirim ke rumah. Lengkap, dengan dokumen atas nama Papa sendiri, jelas Fahri mencoba mencairkan suasana. Apa mereka akan berubah setelah tahu siapa saya? Tanya Pak Rafa pelan. Fahri diam sesaat, lalu menjawab, mereka mungkin akan pura-pura berubah. Tapi dunia luar sudah tahu siapa mereka. Mobil melaju ke arah sebuah gang kecil di pinggiran kota. Rumah kontrakan tua berdinding triplek dan bata setengah jadi terlihat di ujung jalan. Dari kejauhan, seorang wanita tua dan seorang gadis remaja berlari keluar dari rumah dengan wajah harap-harap cemas. Itu Burina, istri Pak Rafa. Dan Askia, cucunya yang masih duduk di kelas 5 SD. Abah! Abah beneran beli mobil, teriak Askia, matanya bersinar. Pak Rafa tersenyum, dan pelukannya mendarat pada tubuh mungil cucunya. Iya nak, insya Allah, kita gak akan hujan-hujanan lagi kalau pulang dari pasar. Air mata mengalir di pipi Burina. Ia tahu, perjuangan suaminya akhirnya dibayar lunas hari itu. Siang harinya, suara klakson mobil besar terdengar dari ujung gang. Truk pengangkut mobil mewah berhenti di depan rumah kontrakan. 1 unit Pajero Sport warna putih mutiara perlahan diturunkan dengan hati-hati. Warga sekitar berhamburan keluar rumah, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Itu mobil siapa? Kok bisa masuk ke gang sempit ini? Pak Rafa beli? Serius? Pak Rafa berdiri di depan rumah, memandangi mobil itu dengan campuran rasa bangga dan rendah hati. Tapi di tengah kerumunan warga yang menyaksikan dengan takjub, ada satu wajah yang menatap dengan tatapan iri. Seseorang yang dulu pernah mengolok Pak Rafa, menyebutnya tukang ojol miskin bau bensin. Kini berdiri di antara warga, diam, namun matanya penuh kemarahan. Dia bukan hanya tak percaya. Dia merasa terancam. Karena sosok Pak Rafa yang dulu dianggap tak berarti, kini sedang bersinar terang, dan sinar itu mulai menyilaukan orang-orang yang dulu merendahkannya. Dan dari balik gang sempit itu, bisikan kejahatan mulai tumbuh. Hari-hari berlalu sejak kedatangan mobil putih itu ke gang sempit tempat tinggal keluarga Pak Rafa. Di awal, suasana berubah penuh keceriaan. Anak-anak kampung berlarian setiap sore hanya untuk melihat kendaraan mewah itu lebih dekat. Beberapa orang tua bahkan memaksa selfie di sampingnya, lalu mengunggah ke media sosial dengan caption penuh pujian. Subhanallah, berkah dari kerja keras, tulis salah satu akun. Semoga tetangga kami Pak Rafa selalu dalam lindungan Allah, tulis yang lain.
Namun tak semua tatapan yang datang adalah tatapan kagum. Di balik tembok rumah-rumah sempit, ada bisik-bisik yang menyimpan bara. Di rumah seberang, seorang pria bernama Darsan duduk di kursi plastik reot, menatap tajam ke arah mobil Pajero putih yang mengilap di depan rumah Pak Rafa. Wajahnya masam, dan rokok di jari tengahnya tak bergerak sama sekali sejak 5 menit lalu. Darsan adalah tetangga lama. Dulu ia sering menertawakan Pak Rafa karena tak pernah ikut nongkrong di warung kopi, karena lebih memilih menyimpan uang koinnya daripada memesan kopi sachet. Lihat tuh, baru jadi orang sedikit, udah sombong, gumamnya. Di dalam rumah, istrinya mengomel. Gak malu apa, Mas? Dulu kamu bilang dia gak bakal punya apa-apa. Sekarang dia punya mobil gede, anaknya jadi direktur. Kita masih di sini, gitu-gitu aja. Darsan memukul meja. Itu pasti gak bersih duitnya. Mana mungkin tukang ojek bisa beli mobil kayak gitu? Ia tak tahu bahwa hatinya kini telah berubah jadi ruang gelap penuh iri. Dan rasa iri, kalau disulut dengan keinginan membuktikan diri, bisa berubah jadi tindakan yang jauh lebih berbahaya. Di sisi lain, Pak Rafa sedang bersiap-siap untuk membawa mobilnya ke bengkel langganan anaknya. Bukan untuk diperbaiki, tapi untuk dipasang beberapa aksesoris tambahan seperti sensor parkir, pelindung kaca, dan audio. Biar nyaman kalau mama yang pakai nanti ke pasar, kata Pak Rafa pada istrinya. Abah ini, udah cukup begini juga. Tapi ya sudahlah, jawab Bu Rina sambil tersenyum malu. Fahri yang datang pagi itu pun ikut mendampingi ayahnya. Mereka tak menyangka, di balik gang yang tampak tenang ini, ada sesuatu yang sedang disiapkan oleh tetangganya sendiri. Malam itu, suara keras memecah kesunyian. Braa! Suara seperti logam yang dihantam benda keras terdengar dari depan rumah Pak Rafa. Askia yang sedang menonton televisi langsung menjerit. Abah! Suara dari luar. Pak Rafa dan Fahri yang masih di ruang tengah langsung berlari keluar. Betapa kagetnya mereka saat melihat kaca spion mobil Pajero itu pecah berserakan, dan bagian sampingnya terdapat goresan panjang, seperti dicakar benda tajam. Warga mulai berdatangan. Suara gaduh membangunkan semua orang. Astagfirullah. Siapa yang tega? Mobil baru gitu loh, ya Allah. Pak Rafa terduduk di lantai, menatap spion pecah itu seolah hatinya sendiri ikut hancur. Bukan karena nilai kerugian, tapi karena perasaan dihina, lagi. Fahri segera menelpon pihak keamanan dan meminta rekaman dari CCTV rumah tetangga depan. Untungnya, salah satu warga punya kamera kecil yang terpasang di jendela rumahnya, mengarah ke jalan. Dan yang terekam malam itu membuat semua orang tercengang. Darsan, tetangga sendiri, mengenakan hoodie dan topi hitam, menyelinap diam-diam lalu menghantam spion mobil pakai linggis. Lalu menggores bodi samping mobil dan lari ke arah gang belakang. Warga mulai berbisik-bisik. Gak nyangka si Darsan. Bisa-bisanya dia ngelakuin itu. Pak Rafa hanya terdiam. Tapi Fahri, dengan wajah dingin, langsung melangkah ke rumah seberang. Tok tok tok. Mas Darsan, saya tahu kamu di dalam. Keluar, ujar Fahri keras. Pintu dibuka pelan. Darsan keluar dengan wajah datar, tapi tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Kenapa, Mas? Rame-rame begini, katanya datar. Gak usah banyak alasan. Kami punya rekamanmu, jawab Fahri sambil mengangkat ponselnya. Video itu diputar. Dan suara pukulan di malam hari terdengar jelas. Darsan menunduk. Semua warga sudah berkumpul.
Bahkan beberapa ibu-ibu menatapnya dengan mata berair karena kecewa. "Kenapa, Mas? Kenapa harus seperti ini?" tanya Pak Rafa pelan, tanpa marah, tapi penuh luka. "Karena saya capek lihat semua orang muji kamu, sementara saya di sini gak dilirik," jawab Darsan akhirnya. Suaranya bergetar. "Kamu dulu yang paling susah. Sekarang semua orang nyembah kamu. Saya gak kuat liatnya." Suasana hening. Pak Rafa mendekat, lalu meletakkan tangan di bahu Darsan. "Kalau kamu gak kuat lihat orang susah naik, itu artinya kamu gak pernah mau tahu seberapa susah jalan yang dia lewati." Fahri menghela napas. Polisi akhirnya datang, dan Darsan dibawa untuk diperiksa. Tak sedikit warga yang ikut mengantar dengan rasa sedih. Malam itu, keluarga Pak Rafa duduk di ruang tengah. Askia sudah tidur, tapi Pak Rafa belum bisa memejamkan mata. "Pak, kamu nyesel gak?" tanya Bu Rina pelan. "Enggak, Rin. Aku gak nyesel. Tapi aku sedih," jawab Pak Rafa sambil menatap langit-langit. "Ternyata, saat kita di bawah, orang meremehkan kita. Tapi saat kita naik, orang mencurigai kita. Susah ya, jadi orang jujur di dunia yang gak percaya kejujuran." Bu Rina menggenggam tangan suaminya. "Abah udah lakukan yang terbaik. Biarlah Allah yang nilai." Dan di luar sana, walau malam terasa dingin, ada harapan yang mulai tumbuh. Tapi tak ada yang tahu, kejadian malam itu ternyata hanya awal dari rangkaian balas dendam yang jauh lebih besar. Pagi itu gang sempit tempat tinggal Pak Rafa tampak lebih sunyi dari biasanya. Beberapa warga yang biasa menyapa kini hanya menunduk saat berpapasan. Sebagian merasa malu karena dulu ikut-ikutan meremehkan, sebagian lagi takut disangkut pautkan dengan perusakan mobil malam kemarin. Pak Rafa tak mempermasalahkan sikap mereka. Sejak muda, ia sudah terbiasa menghadapi sikap dunia yang tidak selalu ramah pada orang kecil. Tapi tetap saja, bayangan malam itu masih membekas di pikirannya. Bukan karena mobilnya rusak, tapi karena pelakunya adalah orang yang tinggal tak lebih dari 10 langkah dari pintunya. Pagi itu ia duduk di teras rumah, menyeruput teh hangat sambil memandang ke arah ujung gang. Udara dingin masih menggigit kulit, tapi matahari mulai menampakkan diri pelan-pelan. Di sampingnya, Fahri duduk dengan laptop terbuka. Ia sedang menyusun laporan kerja jarak jauh sambil tetap menemani ayahnya. "Pak, mobilnya nanti siang udah bisa diambil dari bengkel." "Semuanya beres," ucap Fahri ringan. Pak Rafa hanya mengangguk. Tapi pandangannya tetap tak lepas dari arah gang. "Ada yang papa pikirin?" tanya Fahri. "Aku cuma heran, kenapa orang bisa sampai segitu bencinya. Padahal aku gak pernah ganggu hidup mereka. Aku cuma kerja, nabung, dan berusaha bahagiain keluarga," jawab Pak Rafa lirih. Fahri menatap ayahnya, lalu menutup laptop. "Kadang Pak, orang benci bukan karena kita salah. Tapi karena mereka gak bisa terima kita berhasil. Dan keberhasilan itu kayak kaca, memantulkan kegagalan orang lain. Makanya mereka marah." Pak Rafa terdiam. Kata-kata itu menusuk tajam, tapi benar. Siang menjelang, dan mobil Pajero itu akhirnya kembali diparkir di depan rumah. Kini spionnya sudah mulus, goresan di samping kanan hilang total, bahkan terlihat lebih mengilap dari sebelumnya. Warga sekitar mulai keluar rumah. Beberapa ibu-ibu datang membawa jajanan kecil, ingin minta maaf karena dulu sempat ikut tertawa saat Pak Rafa ditertawakan. "Pak Rafa, ini sedikit gorengan. Buat cemilan aja," kata Bu Marni sambil tertunduk. "Wah, Bu Marni, makasih.
Ayo duduk dulu. Gak usah sungkan, jawab Pak Rafa dengan senyum ramah. Askia berlari keluar sambil membawa buku gambar, lalu duduk di depan mobil sambil mulai mewarnai bentuk mobil kesukaannya. Gadis kecil itu begitu bangga dengan mobil baru abahnya. Tapi di kejauhan, di balik bayang gang sebelah, sepasang mata memperhatikan diam-diam. Seorang pria dengan jaket hitam dan topi menatap tajam ke arah rumah Pak Rafa. Bukan Darsan. Bukan juga warga sekitar. Namanya Johan. Dia adalah teman lama Darsan semasa remaja. Mantan preman pasar yang sekarang bekerja serabutan dan sering menghilang berbulan-bulan. Malam sebelumnya, Darsan sempat menelepon Johan dari kantor polisi. "Jo, tolong bantu gue. Itu orang harus dikasih pelajaran. Gue gak terima dipermalukan begitu," katanya dengan suara bergetar. Johan tak menjawab saat itu. Tapi kini ia berdiri di ujung gang, memperhatikan keluarga itu dengan mata penuh rencana. Malam harinya, suara gaduh terdengar lagi. Namun bukan suara benturan, melainkan suara mesin motor yang meraung-raung di depan rumah Pak Rafa. Dua motor tanpa plat lewat berulang kali sambil memainkan gas kencang, membuat orang-orang dalam rumah cemas. "Abah, itu motor siapa?" jerit Askia sambil menutup telinga. Pak Rafa bergegas keluar. Motor itu sudah menghilang di ujung gang. Tapi di depan pagar, seseorang telah menempelkan sebuah kertas kecil yang ditusuk paku ke tiang listrik. Isi kertas itu hanya satu kalimat. "Jangan sok suci. Yang kaya belum tentu aman." Pak Rafa mematung. Dada kirinya terasa sesak. Bukan karena ancaman itu, tapi karena kekhawatiran akan keselamatan keluarganya. Fahri yang membaca isi surat itu langsung meraih ponsel. "Aku akan pasang CCTV tambahan malam ini. Dan besok pagi, aku ajak Pak ke Polres buat laporan resmi. Ini udah masuk ke tindakan teror. Apa gak sebaiknya kita pindah aja dulu, Nak?" tanya Bu Rina pelan. "Tidak, Rin," jawab Pak Rafa dengan suara tegas. "Kalau kita mundur sekarang, mereka pikir mereka bisa menang. Kita gak salah. Kita cuma pengen hidup tenang. Mereka yang punya masalah sama hati mereka sendiri." Malam itu, Fahri tak tidur. Ia berjaga di ruang tamu dengan secangkir kopi yang tak disentuh. Ia duduk menghadap jendela, sambil sesekali memandangi layar monitor kecil dari kamera pengawas. Wajahnya serius, tapi matanya menyimpan kemarahan yang ditahan. Di luar, suara jangkrik mendominasi suasana. Gang tampak sepi. Tapi di balik gelap, bayangan Johan dan satu rekannya tampak menyusup dari gang belakang. Mereka mendekat ke arah pagar rumah, membawa sebotol bensin dan selembar kain yang dililit di botol. Rencana mereka jelas, membakar mobil itu, menghapus simbol keberhasilannya membuat mereka sakit hati. Tapi tak seperti yang mereka kira, rumah itu sudah dijaga. Dua orang tetangga muda yang diminta Fahri ikut berjaga muncul dari sisi kanan dan kiri, langsung mengepung mereka. Kalian ngapain di situ?" teriak salah satu warga. Johan dan rekannya kaget, langsung kabur ke arah gang gelap. Namun kamera berhasil menangkap wajah mereka. Malam itu, niat mereka gagal total. Dan keesokan paginya, rekaman itu sampai ke tangan pihak berwajib. Pagi harinya, Pak Rafa menatap anaknya dan berkata pelan, "Aku gak nyangka ternyata satu mobil bisa mengubah hidup kita sedrastis ini." "Bukan mobilnya yang bikin berubah, Pak," jawab Fahri. "Tapi kenyataan bahwa Papa berhasil, dan itu membuat orang yang iri merasa kalah." Pak Rafa menatap langit yang mulai cerah. Di dadanya,
perasaan was-was masih ada. Tapi ia juga mulai menyadari bahwa kadang keberhasilan bukan hanya membawa berkah, tapi juga memanggil ujian yang tak terduga. Dan ia belum tahu bahwa ujian terbesar belum dimulai. 2 minggu setelah kejadian teror yang digagalkan itu, suasana di Gang Pak Rafa perlahan mulai tenang kembali. Warga yang dulu diam dan hanya jadi penonton mulai kembali ramah, bahkan terlalu ramah. Ada yang tiba-tiba menawarkan bantu mencuci mobil, ada yang mengajak Pak Rafa ikut rapat kampung, bahkan ada yang datang hanya untuk menumpang minum teh sambil memuji-muji. Pak Rafa makin seger aja sekarang. Mobilnya juga makin kinclong. Pasti betah banget ya, naik Pajero ke pasar, ujar Bu Eni, tetangga yang dulu suka menghina diam-diam. Pak Rafa hanya tersenyum. Ia tidak membenci siapapun, meskipun ia tahu perubahan sikap ini bukan datang dari ketulusan. Semua terasa manis di permukaan, tapi kecut di hati. Dan di balik semua itu, diam-diam Johan belum berhenti merencanakan sesuatu yang lebih licik. Ia sadar, teror dan ancaman fisik terlalu mudah dilacak. Kali ini ia ingin menghancurkan nama Pak Rafa dengan cara yang jauh lebih halus, namun mematikan, fitnah. Malam itu, Johan bertemu seseorang di warung kopi ujung gang. Pria itu bernama Iman, mantan debt collector yang sekarang kerja serabutan. Johan memberikan 1 amplop berisi beberapa lembar uang, lalu membisikkan rencana ke telinga Iman. Mata Iman berbinar. Tugasnya sederhana, membuat seolah-olah uang 1 miliar yang dibawa Pak Rafa waktu beli mobil adalah hasil kejahatan. Lu bilang aja dapat info dari orang bank atau mantan kolega ojek. Bilang uangnya itu hasil pemerasan atau hasil nyimpan uang orang yang ditilep, kata Johan. Gak perlu bukti. Cukup bikin gosipnya meledak. Iman tertawa. Kalau gosip udah meledak, orang mana bisa bedain mana yang benar? Dan besok paginya, api itu mulai dinyalakan. Di grup WhatsApp warga kampung, tiba-tiba muncul pesan dari nomor anonim yang menyebutkan bahwa Pak Rafa terlibat kasus pencucian uang. Pesan itu ditulis dengan bahasa meyakinkan, menyertakan nama yang seolah-olah dari lembaga hukum. Kami menduga aliran dana tidak wajar masuk ke rekening seseorang berinisial R, yang dalam 2 tahun terakhir tidak memiliki penghasilan tetap namun mampu membeli kendaraan seharga hampir 1 M. Hanya butuh waktu 2 jam, dan kabar itu sudah jadi perbincangan di warung, di pos ronda, hingga di sekolah tempat Askia belajar. Ia benar katanya, mobil itu beli dari uang haram, bisik seorang ibu pada ibu lainnya saat menjemput anak. Katanya lagi, dulu dia sempat ngumpetin uang milik pengusaha bangkrut. Makanya bisa beli cash. Dunia maya ikut terbakar. Video viral Pak Rafa membawa uang ke showroom kini diserang komentar negatif. Mukanya polos tapi ternyata malingnya. Sekarang ngerti kenapa tukang ojol bisa beli Pajero. Hahaha. Di rumah, Pak Rafa hanya bisa menatap layar ponsel dengan napas berat. Tangannya gemetar, bukan karena takut ditangkap, tapi karena kecewa. Perjuangan bertahun-tahun kini dihancurkan oleh kata-kata yang bahkan tidak ia ucapkan sendiri. Fahri langsung mengambil ponsel ayahnya. Pak, jangan baca komentar itu. Mereka gak kenal Papa. Mereka gak tahu Papa ngojek dari subuh sampai malam, Papa tabung tiap receh yang ada. Tapi mereka percaya, ucap Pak Rafa lirih. Dan itu yang paling nyakitin. Askia yang mendengar itu dari balik pintu langsung berlari memeluk abahnya. Abah bukan pencuri. Abah pahlawan buat Askia, katanya sambil menangis. Pak Rafa menutup mata, menahan air yang hampir tumpah. Besok paginya, polisi datang ke rumah. Mereka datang bukan untuk menangkap,
tapi untuk memeriksa laporan yang masuk secara anonim soal dugaan pencucian uang. Semuanya masih dalam tahap klarifikasi. Namun di mata tetangga, kedatangan polisi itu sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka percaya bahwa gosip itu benar. Lihat tuh, bener kan? Sampai polisi dateng, bisik warga. Fahri langsung maju menemui polisi dan menunjukkan semua bukti transfer tabungan, penghasilan dari ojek online, serta laporan keuangan milik pribadi. Semua uang ini dari pekerjaan halal. Saya punya semua buktinya. Dan saya akan bawa semua ke pengacara kami kalau perlu, ucap Fahri tegas. Polisi pun mengangguk. Tidak ada satupun yang bisa dijadikan dasar tuduhan. Mereka hanya menjalankan kewajiban untuk klarifikasi. Namun nama baik Pak Rafa sudah telanjur tercoreng. 2 hari kemudian, Fahri memutuskan untuk menggelar jumpa pers kecil di salah satu kafe yang dulu sering ia kunjungi bersama teman-teman kampus. Ia mengundang beberapa media lokal dan mengatur siaran langsung lewat media sosial. Dengan suara tenang, ia menjelaskan semuanya. Dari kisah ayahnya yang bekerja puluhan tahun sebagai ojek online, bagaimana menabung dengan sabar, bagaimana ia sendiri membantu sedikit dari hasil usahanya sebagai direktur muda, dan bagaimana mobil itu bukan simbol kekayaan, tapi simbol perjuangan yang dihina. Jika dunia lebih percaya pada fitnah daripada keringat, maka kita semua sedang kehilangan nilai yang paling suci dalam hidup ini, jujur dan sabar. Video itu meledak. Dalam semalam, narasi pun berbalik. Komentar netizen yang dulu mencaci kini berisi pujian dan tangisan haru. Maafkan kami Pak Rafa, kami salah menilai. Baru kali ini saya nangis nonton klarifikasi. Semoga Allah angkat derajatmu lebih tinggi lagi. Tapi di gang itu, tak semua ikut tersentuh. Di dalam kamar kontrakan yang sempit, Johan menggertakkan gigi. Usahanya gagal lagi. Fitnahnya tak berhasil. Justru nama Pak Rafa semakin melambung. Dan kali ini, dia bertekad untuk menghancurkan dari dalam. Seminggu berlalu sejak klarifikasi yang mengguncang dunia maya itu. Di mata publik, nama Pak Rafa telah pulih, bahkan melambung sebagai simbol perjuangan tulus dari kalangan bawah. Berbagai media mulai menulis tentang dirinya. Beberapa organisasi sosial bahkan datang langsung ke rumah untuk mengundang beliau menghadiri acara motivasi. Gang sempit yang dulu mencibir, kini penuh pujian. Anak-anak sekolah menyebut nama Pak Rafa dalam tugas karangan mereka. Seorang pemuda kampung bahkan membuat mural kecil bergambar ojek dengan tulisan, "Kerja keras tak pernah mengkhianati hasil." Namun, seperti racun yang tidak berwarna dan tidak berbau, sesuatu sedang mengalir diam-diam di balik keriuhan itu. Pagi itu, datang sebuah undangan yang diserahkan oleh kurir. Sebuah kartu elegan berwarna merah marun, berlogo organisasi pemuda daerah yang tidak terlalu dikenal. Isinya, undangan kehormatan bagi Pak Rafa untuk menjadi pembicara di acara bertajuk Inspirasi dari Jalanan, Kisah Nyata Para Pejuang Hidup. Pak Rafa mengernyit. Ia belum pernah diminta berbicara di depan umum. "Ini serius, Nak?" tanyanya sambil menyerahkan undangan itu ke Fahri. Fahri membacanya, lalu menelpon nomor yang tertera. Seorang pria bernama Rio mengangkat dan terdengar sangat antusias. "Kami sangat mengagumi perjuangan ayah Anda, Mas. Acara ini akan sangat membantu memotivasi generasi muda. Dan semuanya sudah kami siapkan, termasuk transportasi dan akomodasi. Cukup datang, bicara, dan menginspirasi," ujarnya. Fahri sempat ragu, tapi akhirnya luluh melihat semangat ayahnya. Kalau itu bisa memberi semangat ke orang lain, ya Abah mau. Gak masalah. Hari Sabtu sore,
Pak Rafa mengenakan baju batik tua warisan ayahnya. Ia mencukur kumis, menyisir rambut, dan bahkan menyemprotkan sedikit parfum yang jarang ia pakai. Wajahnya tampak bersinar. Bukan karena penampilan, tapi karena ia merasa dihargai untuk pertama kalinya dalam hidup, bukan karena uang, tapi karena kisahnya. Mobil jemputan datang tepat waktu. Namun tak seperti biasanya, mobil itu tanpa stiker logo atau sopir berseragam. Seorang pemuda berkaus hitam membukakan pintu. "Selamat sore, Pak. Saya antarkannya." Di dalam mobil, suasana sunyi. Pemuda itu tak banyak bicara. Pak Rafa sempat merasa aneh, tapi ia memilih diam. Setengah jam perjalanan, mobil berbelok ke arah yang tidak ia kenal. Bukan ke pusat kota, tapi justru ke daerah pinggiran yang sepi, penuh gudang dan bangunan tua. "Mas, kita kemana ya?" tanya Pak Rafa. "Sebentar lagi sampai, Pak," jawab si pemuda, singkat. 5 menit kemudian, mobil berhenti di depan gudang tua dengan lampu temaram. Tak ada spanduk acara. Tak ada karpet merah. Hanya bangunan kosong dengan pintu besi setengah terbuka. "Ini tempatnya?" tanya Pak Rafa lagi, mulai merasa ada yang tidak beres. Pemuda itu hanya mengangguk, lalu keluar tanpa bicara. Pak Rafa menurunkan langkah perlahan. Jantungnya mulai berdetak cepat. Saat ia melangkah masuk ke dalam gudang itu, semuanya gelap. Lalu tiba-tiba, pintu besi ditutup dari luar. Brak! Suara kunci besar diputar. Lampu menyala dari atas. Dan di depannya, berdiri Johan bersama 3 pria lain dengan wajah kasar dan senyum sinis. "Akhirnya datang juga tamu kehormatan kita," ucap Johan sambil bertepuk tangan pelan. Pak Rafa mundur 1 langkah. "Apa maksudmu ini?" "Maksudku sederhana," kata Johan. "Kamu sudah terlalu tinggi. Kamu sudah membuat kami semua terlihat kecil. Dan itu gak bisa aku biarkan. Kalau kamu punya masalah, kenapa gak bicara baik-baik?" "Baik-baik," Johan tertawa. "Orang kayak kamu cuma pantas hidup susah. Kayak dulu. Dan kalau kamu gak turun sendiri, aku bantu jatuhin." 2 pria di belakang Johan mengeluarkan kamera ponsel dan selembar kertas. "Apa itu?" tanya Pak Rafa, mencoba tetap tenang. "Pengakuan. Kamu tinggal baca isi surat ini di depan kamera. Ngaku bahwa uang kamu bukan dari kerja keras, tapi dari hasil tipu-tipu dan pencucian uang. Gampang kan? Kalau kamu mau semuanya tetap aman, kamu baca dan selesai." Pak Rafa memandang kertas itu. Tangannya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Ia menatap Johan dengan mata merah. "Selama hidup, aku disuruh diam waktu dihina. Aku diam waktu diremehkan. Tapi kali ini, aku gak akan diam kalau kamu mau robek nama baikku di depan cucuku." Johan mengerutkan dahi. "Kamu gak punya pilihan. Aku selalu punya pilihan. Dan pilihanku hari ini adalah lawan." Tanpa diduga, Pak Rafa menendang meja kayu kecil di depannya ke arah Johan. Benda itu menghantam lutut Johan dan membuatnya jatuh. Dalam hitungan detik, Pak Rafa berlari ke pintu, menendang keras-keras meski tubuhnya tak lagi muda. Namun suara keras dari luar membuat semua terhenti. Brak! 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 Pintu digedor dari luar. Lalu terdengar suara. "Bapak di dalam. Buka pintunya sekarang." Itu suara polisi. Dan di belakang mereka,
berdiri Fahri dengan wajah tegang dan tangan yang menggenggam ponsel. Semua ini ternyata sudah diatur lebih dulu. Setengah jam sebelumnya, ketika Pak Rafa berangkat, Askia menemukan keanehan pada undangan yang ditinggalkan. Tak ada alamat yang jelas. Hanya nomor. Saat Fahri memeriksa, ia langsung curiga. Lalu ia meminta bantuan seorang temannya di bidang IT untuk melacak lokasi terakhir dari nomor si pengundang. Titiknya mengarah ke gudang kosong. Aku curiga ini jebakan. Kita bawa polisi sekarang juga, ujar Fahri sambil mengatur lokasi. Pintu akhirnya dibuka paksa. Polisi langsung mengamankan Johan dan teman-temannya. Pak Rafa dipeluk Fahri dengan tubuh yang masih gemetar, namun selamat. Aku gak sangka, sampai segininya orang benci sama kita, kata Pak Rafa pelan. Bukan karena mereka benci kita, Pak, jawab Fahri. Mereka benci karena mereka tahu, kita lebih kuat dari mereka meski tanpa menyakiti. Dan malam itu, cerita tentang penculikan gagal langsung menyebar. Bukan hanya sebagai berita, tapi sebagai simbol. Bahwa tak peduli seberapa keras dunia mencoba menjatuhkan orang jujur, jika ia bertahan dengan sabar, maka Allah akan kirim bantuan dengan cara yang tak disangka. Malam itu rumah Pak Rafa tak pernah seramai ini. Belasan wartawan berdiri di luar pagar, lampu kamera menyala terang, mikrofon diacungkan dari berbagai arah. Para tetangga berdesakan ingin melihat langsung sosok yang baru saja lolos dari penculikan yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Di dalam rumah, suasana justru hening. Pak Rafa duduk di atas sajadah, bersimpuh, tubuhnya masih bergetar. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Hanya napas dalam dan air mata yang tak bisa dibendung. Di depannya, Bu Rina dan Fahri juga duduk tanpa banyak bicara. Askia tertidur di pangkuan neneknya, kelelahan karena terlalu banyak menangis dan takut sejak kabar penculikan itu beredar. Fahri memandang ayahnya, lalu menunduk pelan. Maaf Pak, aku seharusnya lebih waspada sejak awal. Aku tahu banyak yang gak suka sama keberhasilan Papa. Aku tahu ada yang dendam. Tapi aku terlalu percaya dunia sudah berubah. Pak Rafa menggeleng lemah. Bukan salahmu, Nak, orang jahat akan selalu ada. Yang berubah bukan dunia, tapi bagaimana kita berdiri di dalamnya. Dulu aku cuma bayangan, sekarang aku jadi sorotan. Dan sorotan itu bikin orang merasa terganggu. Kabar penculikan yang gagal itu menjadi topik nasional keesokan harinya. Judul-judul berita bermunculan. Bapak Ojol selamat dari penculikan di gudang tua. Target fitnah dan penculikan, Pak Rafa jadi lambang kejujuran rakyat kecil. Ini sosok sederhana yang diguncang fitnah hanya karena sukses jujur. Dukungan mengalir. Organisasi sosial, tokoh publik, bahkan Menteri Bidang Sosial memberikan pernyataan resmi. Kami akan mendampingi beliau dalam proses hukum. Beliau bukan hanya korban kekerasan, tapi simbol masyarakat kecil yang selama ini diremehkan. Hari-hari berikutnya, polisi mengungkap bahwa Johan dan komplotannya dibayar oleh kelompok bisnis gelap yang tidak suka dengan viralnya sosok-sosok jujur. Dalam pengakuan Johan, ia diminta menyudutkan Pak Rafa karena takut keberadaan beliau mempengaruhi opini publik tentang kelas sosial menengah bawah yang bangkit dengan cara bersih. Fahri ikut dalam konferensi pers sebagai perwakilan keluarga. Kami tidak meminta simpati. Kami hanya ingin dunia tahu bahwa perjuangan kami nyata. Dan bahwa kebencian terhadap orang jujur adalah penyakit hati yang lebih bahaya daripada kemiskinan itu sendiri. Di sisi lain, Pak Rafa memilih tetap tinggal di rumah kontrakannya. Ia menolak pindah ke tempat yang lebih mewah meski banyak pihak menawarkan.
Alasannya sederhana. Kalau aku pindah karena tekanan, berarti mereka menang. Kalau aku tetap di sini, itu artinya aku belum menyerah. Dan aku gak akan menyerah. Ia mulai bangun lebih pagi lagi. Kembali mengantar Askia ke sekolah, menyapa tukang sayur, ikut kerja bakti lingkungan. Warga mulai benar-benar menghormatinya, bukan karena viral, tapi karena mereka sadar bahwa ketulusan dan kesabaran adalah kekuatan yang tak bisa dihancurkan. Suatu sore, ketika Pak Rafa sedang mencuci mobilnya sendiri, seorang pria muda turun dari motor. Wajahnya asing, tapi sorot matanya sungguh dalam. Maaf Pak, saya dulu pernah ikut ketawa waktu video Bapak viral pertama kali. Saya ikut nyinyir, bilang gak masuk akal. Sekarang saya datang untuk minta maaf. Dan bilang, saya terinspirasi. Saya juga ojek, dan saya baru mulai nabung buat masa depan anak saya. Pak Rafa menatapnya lama. Lalu mengangguk dan tersenyum. Selamat datang di jalan yang panjang, Nak. Jalan ini sepi, kadang bikin kita ngerasa sendirian. Tapi percayalah, ini jalan yang benar. Fahri mulai merancang sebuah gerakan sosial kecil bernama Ojek Bangkit. Tujuannya adalah mengumpulkan dana, pelatihan, dan peluang usaha bagi para pengemudi ojek online yang ingin membangun masa depan lebih baik. Pak Rafa menjadi mentor pertama. Bukan dengan presentasi atau papan tulis, tapi dengan duduk melingkar, bercerita tentang malam-malam panjang di pinggir jalan, nasi bungkus 5 ribuan, dan mimpi kecil yang selalu ia peluk. Anak-anak muda yang mendengarnya meneteskan air mata. Bapak bukan pengemudi ojek biasa. Bapak guru kehidupan, kata salah satu peserta. Pak Rafa tersenyum, lalu berkata, "Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma orang yang terlalu keras kepala untuk menyerah." Di tengah semua itu, sebuah surat datang dari showroom mobil tempat kisah ini dimulai. Tertulis undangan kehormatan dari direktur cabang untuk Pak Rafa dan keluarga. Mereka ingin mengadakan acara khusus untuk meminta maaf secara resmi dan menjadikan nama Pak Rafa sebagai bagian dari program pelanggan inspiratif nasional. Pak Rafa sempat diam lama. Lalu berkata pada Fahri, "Kalau niat mereka tulus, kita datang. Tapi bukan untuk menerima permintaan maaf." Lalu untuk apa Pak? Untuk bilang bahwa yang kalian hina kemarin ternyata lebih kuat dari yang kalian kira. Dan hari itu pun tiba. Pak Rafa kembali berdiri di tempat yang dulu pernah menertawakannya. Hanya kali ini, ia berdiri di atas panggung kecil, mengenakan batik sederhana, dengan wajah tenang dan sorot mata dalam. Di depannya, semua pegawai showroom berdiri rapi, termasuk Rino, manajer yang dulu tertawa paling keras. "Kami minta maaf, Pak," ucap Rino dengan mata berkaca. "Kami tidak melihat perjuangan Bapak. Kami hanya melihat jaket dan sandal Bapak." Pak Rafa mengangguk, lalu menjawab, "Hidup ini bukan tentang apa yang kita pakai, tapi tentang seberapa kuat kita bertahan saat dunia menekan." Dan semua orang di ruangan itu berdiri. Bertepuk tangan. Lama. Dan dengan rasa hormat. Hari berganti. Waktu berlalu. Pak Rafa tetap seperti dulu. Ia masih bangun subuh, masih menyapu halaman, masih mengantar Askia ke sekolah. Mobilnya tak pernah dipamerkan. Hanya dipakai seperlunya. Namanya kini terukir di hati banyak orang. Bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai korban, tapi sebagai bukti nyata bahwa ketulusan, kesabaran, dan kehormatan tak pernah bisa dibeli dan tak akan pernah bisa dihancurkan. Suasana rumah Pak Rafa kembali tenang setelah minggu-minggu penuh sorotan dan ujian yang begitu mengguncang.
Malam hari kembali sunyi. Suara azan dari musala kecil di ujung gang terdengar pelan, menyusup ke sela angin yang membawa harum tanah basah. Askia tertidur di pangkuan ibunya sambil memeluk buku cerita. Fahri duduk di ruang tamu, mengutak-atik laptop dan membaca email dari para donatur yang ingin mendukung gerakan ojek bangkit. Sementara itu, Pak Rafa sedang duduk di teras, memandangi langit malam yang bertabur bintang. Ia mengingat kembali semua yang telah ia lewati. Sejak masih remaja mengayuh becak ayahnya, hingga kini bisa membeli mobil sendiri dari hasil kerja tangan dan kaki yang tak pernah berhenti mencari nafkah. Dalam diam itu, tiba-tiba suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Seorang pria turun perlahan. Wajahnya tidak asing, tapi juga bukan orang yang sering muncul di lingkungan kampung. Pak Rafa berdiri, menegakkan badan. "Selamat malam, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu melepas helmnya. Rambutnya sudah banyak uban. Sorot matanya tajam tapi berselimut kabut masa lalu. Ia diam sejenak sebelum menjawab. "Apa kabar, Rafa?" Pak Rafa tertegun. Suara itu, ia mengenalnya. Sangat mengenalnya. Ustaz Malik, suaranya tercekat. Pria itu mengangguk. "Lama tak bertemu, anak muda." Ustaz Malik adalah guru mengaji yang dulu membimbing Pak Rafa ketika masih kecil. Namun mereka terpisah sejak kampung mereka terkena penggusuran besar belasan tahun silam. Setelah itu, tak pernah ada kabar. Dan kini, sosok yang begitu ia hormati muncul lagi, seperti dibawa angin dari masa lalu. "Masuklah, Ustaz. Maaf rumah saya seadanya," ujar Pak Rafa, tergesa menyuguhkan kursi dan minuman hangat. "Rumahmu lebih hangat daripada istana, Rafa." Rumah yang dibangun dari sabar dan jujur selalu menenangkan. Percakapan mereka berlangsung pelan namun dalam. Ustaz Malik bercerita bahwa ia selama ini tinggal di luar kota, menjadi pendamping pesantren kecil dan hidup berpindah-pindah. Ia baru mengetahui kisah viral Pak Rafa dari seorang santri yang memperlihatkan video tentang showroom. "Ketika aku lihat wajahmu di video itu, hatiku langsung tersentak. Ini anak kecil yang dulu belajar ikhra sambil bawa karung goni," kata Ustaz Malik sambil tersenyum lembut. Pak Rafa tertawa kecil, lalu menunduk. "Saya malu, Ustaz, saya gak pernah jadi santri pintar. Tapi saya selalu ingat, Ustaz pernah bilang, kalau tanganmu kotor karena kerja, maka wajahmu akan bersinar karena Allah akan lihat itu sebagai ibadah. Dan kau buktikan sendiri sekarang, Rafa. Kau tidak hanya menyinari keluargamu, tapi kau juga menyadarkan banyak orang." Pada malam itu, Ustaz Malik menyampaikan sesuatu yang mengejutkan. "Aku bukan cuma datang untuk bersilaturahmi. Aku juga ingin memberikan satu amanah yang dulu sempat kutunda. Ada satu pesan dari ayahmu yang dia titipkan padaku, jauh sebelum beliau meninggal." Pak Rafa tertegun. "Ayah?" Ustaz Malik membuka tas kecilnya dan mengeluarkan amplop tua, coklat lusuh, bersegel kain merah. "Ini dari almarhum. Waktu itu beliau berkata, jika suatu hari anakku bertahan hidup dengan jujur meski ditertawakan dunia, serahkan ini padanya. Dia akan butuh bukan uang, tapi semangat terakhirku." Pak Rafa menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Perlahan ia membukanya. Di dalamnya, ada selembar surat tulis tangan dan seutas kalung besi tua yang dulu sering ia lihat tergantung di leher ayahnya. Surat itu ditulis dengan tinta yang mulai pudar. Tapi isinya jelas. "Rafa, jika dunia menghina langkahmu, ingatlah bahwa kamu lahir bukan untuk menjadi penurut bayangan, tapi untuk menciptakan jejak.
Jika kamu jatuh, bangkitlah dengan wajah tetap menunduk. Bukan karena kalah, tapi karena rendah hati. Dan jika suatu hari kamu dihormati dunia, kembalilah ke tanah. Tanamlah benih baru, agar orang setelahmu bisa tumbuh tanpa takut jadi kecil. Pak Rafa memeluk surat itu. Dadanya sesak. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Abah, maaf aku baru bisa sampai sejauh ini. Beberapa hari kemudian, Pak Rafa mengunjungi makam ayahnya di kampung halaman. Ia ditemani Fahri dan Askia. Tanah merah di sana masih lembab, rumput liar tumbuh tak beraturan. Ia duduk di samping nisan batu sederhana, meletakkan seikat bunga dan membaca doa dalam hati. Abah, semua yang aku punya hari ini, aku bawa pulang ke sini. Bukan untuk pamer, tapi untuk minta restu dari tanah tempat aku tumbuh. Kembali ke Jakarta, Pak Rafa memutuskan untuk membangun sebuah rumah baca kecil di gang tempat tinggalnya. Ia memakai sebagian dari tabungannya untuk membeli buku, menyediakan wifi gratis, dan membuka pelatihan keterampilan dasar untuk anak-anak muda pengemudi ojek yang ingin belajar menulis, membuat konten, hingga manajemen keuangan. Ia tak ingin dikenal sebagai pahlawan. Ia hanya ingin menjadi pelita kecil di gang sempit, seperti pelita yang dulu ditaruh ayahnya saat listrik padam. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Pak Rafa menulis satu catatan di buku harian tuanya. Kehormatan bukan datang karena mobil yang kita punya. Kehormatan datang ketika kita bisa berdiri di tengah badai, tanpa menjatuhkan siapapun. Dan jika kehormatan itu membuat orang membenci, biarlah. Karena di mata Allah, yang sabar tak pernah sia-sia. Dan dari kejauhan, di kota-kota lain, video dan kisah Pak Rafa terus diputar. Anak-anak muda mulai mengangkat kisahnya jadi film pendek, jadi komik, jadi cerita inspiratif. Sementara Pak Rafa sendiri, ia tetap duduk di teras rumah kecilnya, memandangi jalan yang sama yang dulu ia lewati setiap hari dengan motor tua, dengan mimpi kecil dalam hati besar. Pagi itu langit Jakarta tampak cerah dan bersih, seolah ikut merayakan kedamaian yang perlahan kembali ke kehidupan keluarga Pak Rafa. Ayam berkokok dari ujung gang, suara anak-anak sekolah yang saling sahut-sahutan, dan aroma tempe goreng dari warung Bu Marni seolah menyatukan suasana damai setelah badai panjang yang telah lewat. Pak Rafa duduk di depan rumah, memandangi taman kecil yang baru ia bangun dari sisa pot-pot bekas. Tak ada yang istimewa, hanya 2 pot gantung, 3 tanaman lidah mertua, dan sebuah papan kayu bertuliskan bernafas dengan sabar. Hari itu adalah hari ulang tahun Askia yang ke-11. Tak ada pesta mewah. Tak ada kue bertingkat atau balon warna-warni. Tapi ada satu hal yang berbeda. Seluruh warga gang berkumpul secara sukarela, menghias gang dengan lampion kertas dan spanduk kecil bertuliskan, "Selamat ulang tahun Askia, cucu kami semua." Askia menutup mulutnya saat keluar rumah dan melihat itu semua. Matanya membesar, lalu berkaca-kaca. Ini buat aku, Bu?" Bu Rina memeluknya erat. "Iya, Nak. Buatmu. Kamu tumbuh dalam badai, tapi tetap jadi bunga yang wangi." Semua orang hadir. Bahkan Bu Eni dan Pak Yudi, 2 warga yang dulu paling sering meremehkan Pak Rafa, ikut membawa nasi tumpeng dan mainan kecil untuk Askia. Di tengah suasana haru itu, sebuah mobil putih berhenti di ujung gang. Dari dalam keluar seorang wanita berkebaya rapi, didampingi 2 staf yang membawa bingkisan besar dan 1 kotak kecil. Wanita itu berjalan pelan, menyapa warga satu persatu, lalu menghampiri Pak Rafa. "Pak Rafa," tanyanya sopan. "Saya sendiri," jawab Pak Rafa sambil berdiri.
Maaf, Ibu siapa ya? Nama saya Nadira, Pak. Saya datang mewakili Kementerian Sosial. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk cucu Bapak dan juga ingin memberikan sesuatu. Pak Rafa mengernyit bingung. Semua warga diam, penasaran. Nadira membuka kotak kecil itu dan menyerahkan secarik surat bertanda tangan resmi. Kami ingin memberikan penghargaan pejuang kehidupan rakyat mandiri kepada Bapak. Bukan karena Bapak viral, tapi karena Bapak bertahan tanpa menjual diri, tanpa menyalahkan keadaan, dan tanpa membalas dengan kebencian. Suara warga mulai ramai. Pak Rafa tercekat. Saya gak pernah bermimpi sejauh ini. Nadira tersenyum. Dan justru karena itu, Bapak layak menerimanya. Lalu staf di belakangnya membuka bingkisan besar, sebuah laptop baru, printer, dan perangkat sekolah lengkap untuk Askia, serta satu surat beasiswa penuh hingga sarjana dari salah satu universitas swasta ternama. Fahri langsung memeluk anaknya dan menangis pelan. Askia menatap ayah dan kakeknya bergantian, lalu memeluk keduanya erat. Abah, aku janji, aku akan belajar sungguh-sungguh, aku mau jadi dokter kayak cita-cita kita. Pak Rafa tak sanggup berkata-kata. Ia hanya menatap langit dan berbisik lirih. Ya Robbi, betapa luar biasa skenariomu. Beberapa hari setelahnya, rumah kecil Pak Rafa mulai sering dikunjungi orang-orang dari luar kota. Bukan untuk wawancara, bukan untuk sensasi. Mereka datang untuk belajar. Belajar bagaimana hidup tanpa menyesali takdir, bagaimana bangkit dari keterbatasan, dan bagaimana tetap tegak meski diinjak dari segala arah. Seorang pemuda dari Tasikmalaya datang dengan motor tuanya, membawa segelas madu dan selembar surat tulisan tangan. Pak Rafa, saya dulu hampir bunuh diri karena utang. Lalu saya lihat video Bapak. Saya jadi bangkit. Sekarang saya mulai dagang kecil-kecilan. Ini madu dari lebah pertama saya. Pak Rafa menatap surat itu dengan mata berkaca. Nak, kamu gak tahu, kamu baru saja kasih aku hadiah paling besar sepanjang hidupku. Pada suatu malam, setelah semua orang tidur, Pak Rafa duduk sendirian di depan rumah. Cahaya lampu jalan menyorot tubuhnya yang semakin kurus tapi tetap kokoh. Tangan kasarnya menulis pelan di buku catatannya. Aku tak punya kekayaan. Aku tak punya gelar. Tapi hari ini, aku tahu aku punya satu hal yang tidak semua orang bisa miliki. Kehormatan dari kesabaran yang diuji, dan tak pernah luntur. Semua yang datang padaku hari ini bukan karena aku hebat, tapi karena aku tak menyerah. Dan saat ia menutup buku itu, angin malam berhembus lembut. Di langit, bulan bersinar bulat dan terang. Di bawahnya, seorang pria tua yang dulu dianggap remeh oleh dunia, kini berdiri sebagai panutan tanpa mahkota. Pagi itu hujan turun tipis-tipis di atas gang sempit yang sudah tak asing lagi bagi warga Jakarta. Meski air menetes dari genteng seng dan tanah sedikit becek, namun tak sedikit pun mengurangi kehangatan di rumah sederhana milik Pak Rafa. Di dalamnya, suasana tenang namun penuh kesibukan. Pak Rafa tengah menyetrika sendiri baju koko putih yang sudah ia simpan sejak bertahun-tahun lalu, baju yang dulu ia pakai saat pertama kali mengantar Fahri ke pondok pesantren. Hari ini, ia akan mengenakannya lagi. Bukan untuk acara besar, bukan pula untuk liputan media, tapi untuk sesuatu yang selama ini hanya hidup di dalam doanya, ziarah ke makam istrinya yang pertama, ibu kandung Fahri. Ya, ibu dari Fahri telah wafat sejak anak itu masih kecil. Pak Rafa menikah kembali dengan Bu Rina setelah bertahun-tahun menjadi duda. Dan selama itu pula,
Tak pernah sehari pun ia lupa mengirim doa untuk wanita yang dulu selalu menyemangatinya untuk tidak menyerah, meski hidup mereka saat itu tak lebih dari sekadar bertahan makan hari demi hari. Perjalanan ke makam ditempuh dalam keheningan. Hanya suara mesin mobil Pajero dan hujannya membasuh kaca depan. Fahri menyetir pelan. Di kursi belakang, Askia duduk tenang dengan buku doa di tangannya. Burina membawa bunga melati dalam wadah rotan kecil. Begitu sampai di pemakaman tua di pinggiran Bogor, suasana berubah syahdu. Kabut tipis menyelimuti rumputan tinggi dan batu-batu nisan yang berbaris tanpa nama jelas. Namun langkah kaki Pak Rafa tahu persis kemana ia menuju. Dan di sanalah, nisan batu sederhana dengan nama Rahmah binti Zainul tertulis samar. Pak Rafa berlutut, mencium tanah basah itu, lalu menunduk lama. Tak ada suara. Hanya gemetar tubuhnya yang bicara. Fahri berdiri di sampingnya, lalu ikut berlutut. Ma lihat kan, Abah berhasil. Semua perjuangan kita dulu gak sia-sia, anak kita lulus sarjana, jadi direktur, dan Abah masih setia menjaga pesan terakhirmu. Suara Pak Rafa pecah di ujung kalimat. Askia memeluk kakeknya dari belakang, ikut menangis. Burina tak berkata apa-apa, tapi air matanya mengalir diam-diam, memahami betapa dalam cinta yang dibangun bukan hanya dari darah, tapi dari luka, dari setia, dan dari harapan yang tak pernah padam. Sepulang dari makam, sebuah kabar mengejutkan datang dari Jakarta. Seorang pengusaha besar yang dulu pernah menolak kerjasama dengan Fahri, kini mengajukan permintaan pertemuan pribadi. Alasannya? Ia tersentuh oleh cerita keluarga Pak Rafa, dan ingin bekerja sama membangun program nasional pembinaan ekonomi mikro bagi para ojek online. Kami ingin keluarga Bapak jadi duta kehormatan. Bukan sebagai model iklan, tapi sebagai ikon perjuangan yang nyata, katanya lewat telepon. Fahri menoleh ke ayahnya. Pak, ini kesempatan besar. Pak Rafa tersenyum kecil. Kalau memang untuk membantu orang lain, ayo. Tapi ingat, kita tidak cari nama. Kita hanya ingin buka jalan, agar tak ada lagi yang tertawa saat seorang ojek bilang dia punya mimpi. Dan hari itu pun datang. Gedung besar di pusat Jakarta dipenuhi tamu penting, dari pejabat kementerian, pelaku usaha, hingga ratusan pengemudi ojek dari berbagai daerah. Semua mata tertuju ke atas panggung ketika Pak Rafa berdiri dengan mikrofon di tangan. Ia tidak membawa teks pidato. Hanya suara hati. Dulu, saya pernah berdiri di depan showroom, ditertawakan karena bawa uang tunai 1 miliar pakai tas kain. Saya diusir, dihina, bahkan diancam. Bukan karena saya salah, tapi karena mereka tak percaya bahwa seorang seperti saya bisa punya mimpi. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk membalas. Saya berdiri di sini untuk memberitahu bahwa setiap orang berhak punya mimpi, sekecil apapun, dan bahwa mimpi itu bisa tumbuh, asal kita tak pernah menyerah dan tetap percaya pada pertolongan Allah. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa orang berdiri, memberikan standing ovation. Di baris kursi terdepan, Fahri menunduk sambil menggenggam tangan anaknya. Air mata mengalir di pipinya. Di sebelahnya, Burina memeluk pundaknya pelan. Beberapa bulan kemudian, gang sempit tempat tinggal Pak Rafa berubah drastis. Bukan jadi mewah, tapi jadi hidup. Rumah baca makin ramai, taman kecil jadi tempat diskusi anak-anak muda, dan setiap minggu ada pelatihan keterampilan dari relawan yang terinspirasi oleh kisah Pak Rafa. Pak Rafa tetap tinggal di rumah itu. Tak pernah pindah. Tak pernah mengganti pagar. Ia tetap menyapu halaman sendiri, tetap membeli sayur dari Bu Marni,
dan tetap menyapa semua orang dengan senyum tulus. Satu malam, Fahri duduk di teras bersama ayahnya. Mereka menatap bintang. "Pak," kata Fahri, "ada satu hal yang belum aku bilang sejak dulu." Pak Rafa menoleh. "Aku dulu sempat malu jadi anak tukang ojek. Aku marah kenapa kita miskin. Tapi sekarang, aku bangga lebih dari siapapun. Dan aku janji akan terus jaga nama baik Pak. Sampai akhir hayatku." Pak Rafa menatap anaknya lama. Lalu menepuk pundaknya. "Terima kasih, Nak. Tapi ingat, bukan nama baikku yang kamu jaga. Tapi nama baikmu sendiri, karena kamu lahir dari perjuangan." Dan malam itu, angin berhembus pelan membawa aroma tanah dan bintang. Di ujung gang kecil, sebuah rumah sederhana berdiri tenang, menyimpan kisah bahwa kehormatan tak perlu sorotan, hanya cukup keteguhan hati dan keyakinan bahwa Allah selalu adil, meski kadang datang dengan cara yang tak pernah kita sangka.